Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. The Professional Polytechnic. Hello friend, we are student of the Indonesian Heavy Equipment Engineering Academy from Group 4. I would like to introduce my of group and the component of the hydraulic excavator heavy equipment. Let me introduce myself. My name is Fabien Raga Ardiantika. I serve bus group leader and this is my friend. My name is Faiz Nugraha. I replace the Mechanica 1. My friend is. My name is Igor Tama. I serve bus Mechanic 2. My name is Faryadi Chala Mangkara. I serve bus Mechanical 3. Hello all friend. I want to explain safety in work. Starting from the top, the helmet function to protect head from falling material and others. Gloves function to protect hand from danger of injury. Safety vest function to increase work visibility. Danger tag function as worker identities. And finally, safety shoes function to protect feet from tools and others. That was about component and function in work. Thank you. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang hydraulic excavator. Tentunya ini adalah jenis attachment. Yang pertama, kita jelaskan bagaimana asalnya PC 200 ini. Huruf P ini mengidentifikasi kalau P ini adalah jenis unit ini, yaitu hydraulic excavator. Untuk huruf C ini mengidentifikasi tentang tipe unit ini, yaitu crawler tipe. Di hydraulic excavator ini ada dua, crawler tipe sama wheel tipe. Lalu yang 200 ini, 200 ini merupakan berat unit jenis yang beroperasi di sini. Jadi beratnya ini kan 200, nanti dikalkulasi 0,1, jadi hasilnya 20 ton. Berarti unit ini menjelaskan tentang operasi dalam skala 20 ton. Akan menjelaskan nama komponen yang ada di belakang saya. Ini adalah bucket. Bucket ini berfungsi sebagai untuk menggali material dan memindahkan material. Ini ada link H. Link H ini berfungsi untuk menghubungkan dari silinder di bucket. Ini arm berfungsi untuk menghubungkan bucket dengan arm. Fungsi dari bucket silinder adalah untuk menggerakkan bucket bergerak mengayun, dan di atas ada silinder arm berfungsi untuk menggerakkan pada dengan alat berat ekskavator untuk bergerak mengayun yang bertempat di boom. Ya. Fungsi dari silinder boom ini untuk mengangkat dan menurunkan lengan pada alat berat. Ya, akan menjelaskan tentang bagian undercarriage dari excavator. Kita mulai dari sini. Di sini ada final drive dan juga sprocket. Jadi final drive ini berfungsi sebagai sistem transmisi roda yang berperan untuk mengurangi kecepatan peningkatan torsi dari trek ini semua. Ya, letaknya ada di sini di dekat sprocket ini, final drive. Lalu oke, selanjutnya ini ada track frame. Track frame ini adalah rangkai utama yang mendukung seluruh sistem undercarriage, yang berfungsi sebagai penopang untuk sistem penggerak dan sebagai stabilitas kendaraan pada alat berat ini. Ini adalah track frame. Oke, selanjutnya ini ada roller. Roller ini ada dua ya.
ada di upper roller sama under roller di bawah sini. Roller ini berfungsi sebagai menjaga posisi track ini agar tidak ada gesekan pada track frame ini. Oke, selanjutnya kita bergerak ke idler. Idler ini posisinya ada di sini, berfungsi sebagai mengatur ketegangan trek untuk memastikan pergerakan ini lancar dan membantu mendistribusikan beban trek secara merata. Terakhir dari advance yaitu traction. Traction ini berfungsi sebagai pelindung bagian dari undercarriage. Jadi undercarriage ini undercarriage ini dilindungi oleh traction ini. Juga traction ini juga sebagai menopang berat eskavator ini, meningkatkan stabilitas dan juga memberikan traksi. Saya Fabiadi Jalamangkara, saya sebagai mekanik, saya akan menjelaskan tentang swing motor. Swing motor yaitu menerima tekanan pompa oli dan outputnya sebagai menggerakkan. Jelaskan tentang hydraulic pump. Di sini berfungsi untuk hydraulic pump sendiri, yaitu memompa oli menjadi fluida dan digerakkan dengan sistem. Di sini saya akan menjelaskan tentang control valve yang berfungsi untuk membuka dan menutup aliran fluida yang beralir dari hydraulic pump menuju control valve. Ini saya akan menjelaskan tentang oil blur, di mana berfungsi untuk menjadi sistem pendingin oli sebagai pelumasan mesin agar oli tersebut dapat didinginkan melalui oil cooler. Oke, kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen lainnya dari drill excavator. Yaitu di sini nanti ada multi pattern selector valve. Di sini mungkin barangnya tidak kelihatan karena di sini masih dikunci. Mungkin nanti saya akan taruh fotonya di atas sini. Jadi selektor valve ini berfungsi sebagai mengatur fluida. Itu jika membuka katup, maka aliran fluida akan mengalir lebih banyak ketika dia melebihi batas ambang yang batas ditentukan. Jika menutup katup, maka aliran fluida akan terbatasi di saat aliran itu di bawah batas yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya kita beralih ke ini. Di dalam sini ada positif crankcase valve. Jadi di sini berfungsi sebagai mengatur gas yang akan dibuang ke dalam bahan bakar, dan nantinya di dalam bahan bakar akan didaur ulang lagi. Lalu di sini ada lock lever. Lock lever ini berfungsi untuk mengunci beban unit yang ada di sini dan juga agar tidak jatuh. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang center swivel joint di sini tempatnya. Nah, itu berfungsi sebagai mengatur aliran fluida dari upper struktur ke undercarriage dan juga sebaliknya. Oke, saya akan melanjutkan komponen dan fungsinya itu di sini. Di bawah sini ada travel PVC valve. Di sini berfungsi untuk mengatur aliran yang dihasilkan oleh hydraulic pump. Lalu di sampingnya sini ada attachment circuit selector valve. Di sini berfungsi sebagai keran untuk menentukan aliran hidrolik yang akan digunakan. Oke, selanjutnya kali ini saya akan menjelaskan tentang holding valve.
Holding valve ini berfungsi untuk mengatur fluida baik gas maupun berupa cairan. Ini saya akan menjelaskan komponen terakhir dari mesin ini ya, yaitu solenoid. Lokasinya ada di sini. Jadi solenoid valve assembly ini adalah komponen katup yang dikendalikan secara elektronik, yang bertugas untuk mengalirkan aliran hidrolik berdasarkan perintah dari kontrol di sistem, kayak seperti mempengaruhi gerakan baket, trek, lengan gitu. Lalu di sini juga ada yang namanya PPC lock solenoid atau pilot pressure control lock solenoid, yang bertugas untuk membuka sistem hidrolik pilot ketika aktif. Solenoid ini memastikan aliran tekanan pilot ini terhenti sehingga mencegah pergerakan mesin. Lalu di sini juga ada travel junction solenoid. Fungsi dari travel junction solenoid ini adalah mengatur distribusi tekanan kedua trek sehingga memastikan eskavator bergerak dengan stabil sesuai arah yang diinginkan. Lalu selanjutnya ada divided solenoid, yaitu berfungsi membagikan aliran tekanan hidrolik ke berbagai bagian sistem sesuai kebutuhan komponen ini pada fungsi seperti boom, swing, dan juga travel. Lalu ada travel speed solenoid. Travel ini berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak eskavator. Selanjutnya ada swing brake solenoid yang berfungsi untuk mengontrol sistem ayunan swing yang saat solenoid aktif, rem pada mekanisme swing dilepas sehingga aparatur struktur dari eskavator ini berputar sehingga tidak aktif. Yang terakhir ada two stick relief solenoid yang digunakan untuk mengatur dalam dua tahap dua level tekanan. Komponen ini melindungi hidrolik dari tekanan berlebihan dengan melepaskan tekanan secara bertahap ke sistem pembuangan, memberikan kontrol yang lebih presisi pada aliran hidrolik. Baik, di sini ada car radio, yang dimana radio berfungsi sebagai komunikasi radio pada alat berat, bisa digunakan untuk mendengarkan saluran komunikasi atau instruksi dari operator atau tim lainnya di lokasi kerja. Yang kedua, ada revolving warning lamp. Di sini tidak ada. Bisa kita lihat. Ya. Fungsinya pada alat berat berfungsi sebagai indikator visual untuk memberikan peringatan kepada operator atau orang di sekitar alat berat mengenai kondisi atau status tertentu. Yang ketiga, di sini ada air conditioner control panel. Kita lihat di sini yang berfungsi sebagai mengatur sistem pendingin udara di dalam kabin sehingga operator dapat bekerja dengan nyaman meskipun berada di lingkungan yang panas atau berdebu. Berikutnya nomor 4. Di sini bisa kita lihat bersama yang bernama safety lock levers, berfungsi untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak diinginkan atau tidak sengaja pada suatu perangkat atau alat berat. Yang kelima ada ini leftward control lever yang berfungsi untuk mengontrol berbagai fungsi kerja yang terkait dengan sisi kiri dari mesin atau alat berat, yang fungsi utamanya untuk menggerakkan swing ya teman-teman, menggerakkan swing dan arm. Baik, nomor 5. Di sini biasanya ada knob switch. Di sini tidak ada ya teman-teman. Fungsinya ini adalah sebagai alat pengukur atau pengendali yang
memungkinkan operator untuk menyesuaikan pengaturan tertentu pada mesin. Nomor 7 ada travel pedal. Ini teman-teman ya. Bisa kita lihat yang berfungsi untuk menggerakkan unit maju dan mundur dan berbelok ke kiri atau ke kanan dengan cara memegang tuas yang ada di atas. Teman-teman ya. Selanjutnya ini ada travel pedal, yang dimana travel pedal ini untuk mengatur arah yang kita inginkan ke kanan dan ke kiri dengan menggunakan kaki, sama halnya dengan travel lever yang ada di atas ini. Kita bisa menggunakan tangan untuk menggerakkan trek pedal berat. Oke, selanjutnya ada Cigarattle Ligator yang berfungsi untuk selanjutnya ada Ciragatel Ligator berfungsi untuk pematik rokok untuk menghasilkan api yang digunakan untuk menyalakan rokok atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar. Di sini tidak ada. Yang saya jelaskan hanya fungsinya saja, teman-teman semua. Oke. Oke, kali ini saya akan menjelaskan machine monitor. Machine monitor ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada operator, khususnya mengenai seperti kondisi mesin, status mesin, suhu mesin, tekanan oli, bahan bakar, dan banyak komponen lainnya. Selanjutnya ini adalah ada horn switch. Tombol ini sebagai klakson alat komunikasi sebagai peringatan bagi orang di sekitar pengoperasian eskavator ini. Lalu selanjutnya kita bergerak di ini ya. Ini adalah right work equipment control valve. Jadi ini adalah tuas. Tuas ini digunakan untuk mengontrol pergerakan alat kerja di sisi kanan. Ini akan ada sebelah di sisi kanan yang berfungsi untuk menggerakkan seperti bucket, arm, dan boom. Fungsi spesifiknya ini tergantung pada konfigurasi dan desain alat berat. Lalu di sini ada starting switch. Starting switch ini berfungsi untuk menyalakan dan mematikan pada mesin eskavator. Oke, selanjutnya ini adalah full control dial. Jadi full control dial ini merupakan alat yang mengatur suplai bahan bakar ke mesin, yang secara langsung mempengaruhi RPM. Dengan alat ini, operator dapat mengontrol daya mesin berdasarkan kebutuhan operasinya. Selanjutnya ini ada lamp switch. Lamp switch ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu kerja pada eskavator. Penerangan pada saat ada minim cahaya. Oke, selanjutnya di sini ada alarm buzzer stop switch yang berfungsi untuk mematikan suara alarm yang biasanya menyala untuk memberikan peringatan mengenai kondisi abnormal seperti tekanan oli mesin yang terlalu panas. Selanjutnya di sini ada swing lock. Swing lock ini digunakan sebagai pengunci mekanisme swing atau disebut putaran bodi eskavator agar bodi tidak bergerak saat eskavator sedang parkir atau sedang posisi aman. Selanjutnya ada swing brake cancel. Ini berfungsi untuk menonaktifkan rem swing putaran bodi untuk memungkinkan operator memutar bodi eskavator tanpa hambatan. Baik, selanjut di sini saya akan menjelaskan nomor 19, yaitu emergency pump drip switch.
Ada di sini teman-teman ya. Fungsinya ini untuk mengaktifkan pompa hidrolik alat berat seperti sistem kemudi, sistem pengereman, dan sistem mengangkat. Baik, berikutnya nomor 20 ada select switch. Sini teman-teman ya. Ini komponennya tidak kelihatan di sini. Yang fungsinya untuk memilih mode operasi dari sistem hidrolik seperti mode kerja, mode perjalanan, mode idle, mode emergency. Yang berikutnya nomor 21 ada working mode selector switch. Ya, ini teman-teman. Yaitu fungsinya adalah sebagai penghubung antara pengguna dan berbagai mode kerja. Baik teman, wiper monitor. Ya, sini teman-teman ya. Karena alatnya tidak menyala, otomatis monitornya juga ikut tidak menyala. Fungsinya dari wiper monitor adalah berfungsi sebagai penanda bahwa wiper sudah dalam posisi aktif. Baik, nomor 23 dari sini teman-teman adalah engine preheating monitor yang berfungsi untuk memastikan bahwa mesin mencapai suhu operasi yang optimal sebelum digunakan. Baik, selanjutnya nomor 24 swing lock monitor teman-teman yang berfungsi untuk mencegah lengan ayun bergerak secara tidak terkendali atau melebihi batas aman. Yaitu fungsinya dari swing lock tadi. Ya, 25 teman-teman adalah engine coolant temperatur. Sini teman-teman ya. Berfungsi untuk mendeteksi temperatur silinder pada mesin. Ya, ini teman-teman selanjutnya engine oil pressure monitor atau sensor tekanan oli merupakan komponen penting pada alat berat yang bertugas untuk memantau tekanan oli dalam sistem hidrolik. Fardia di Jalan Manggaras, saya akan menjelaskan monitor yang ada di dalam kabin. Ya, yaitu engine coolant temperature gauge, yaitu untuk mengukur dan detektor suhu cairan pendingin serta menyalakan kipas radiator ketika mesin panas akan memberikan sinyal lampu indikator ke speedometer. Ya, ini ya. Lalu change monitor yaitu ini enggak ada ya, ini karena belum menyala ya, kita jelaskan fungsinya aja. Fungsinya yaitu mengubah pengaturan layar seperti kecerahan, warna, resolusi, skala, tata letak, laju flash. Ketiga, radiator water level monitor. Ya, di sini terlihat sepertinya ada tapi ya nggak bisa nyalain ya, ini beberapa di sini tidak kelihatan. Itu berfungsi radiator water level monitor berfungsi untuk mengukur ketinggian air dan mengatur ketinggian air. Ya, keempat, working mode monitor. Working mode monitor yaitu memilih mode kerja yang dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Lanjut, hydraulic oil temperature monitor yaitu memastikan suhu oli hidrolik berada pada kondisi yang normal. Selanjutnya hydraulic oil temperature gauge yaitu untuk mengukur suhu oli hidrolik. Selanjutnya maintenance monitor memantau kondisi peralatan dan mesin sehingga dapat melakukan pemeliharaan yang terjadi dan tindakan dalam mesin. Service meter biasanya terletak di sini, yaitu berfungsi mencatat jam kerja mesin atau peralatan. Selanjutnya travel speed monitor
yaitu kurang lebih mana ya di sini. Ini travel speed monitor berada di sini. Travel speed monitor berfungsi menunjukkan kecepatan unit saat sedang berjalan. Selanjutnya engine oil level monitor. Engine oil level monitor berada di mana nih? Ini engine monitor. Engine oil monitor ya. Ini kayaknya. Tuh. Ini ada di sini ya, engine oil level monitor ada di sini, tapi tidak kelihatan karena mesin mati. Berfungsi untuk memberi peringatan kepada operator jika level oili di bak mesin menurun atau kurang. Selanjutnya air cleaner logging monitor. Air cleaning logging monitor yaitu berada di sini. Di sini air cleaner logging monitor yaitu suhunya apa? Air cleaner logging monitor berada di sini. Karena di sini mati jadi tidak terlihat, yaitu berfungsi mendeteksi penyumbatan pada air cleaner. Sekian penjelasan dari saya sebagai mekanik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan komponen dari monitor ini. Oke, di sini ada full gauge atau alat ukur bahan bakar. Di sini berfungsi sebagai menunjukkan tingkat bahan bakar yang ada di dalam tangki ekskavator ini. Selanjutnya di bawah ini ada full level monitor. Jadi full level monitor ini adalah alat pemantau tingkat bahan bakar yang berfungsi untuk memantau dan memberikan informasi yang akurat mengenai jumlah bahan bakar yang ada di dalam tangki ekskavator ini. Oke, kita lanjut di sini. Di sini ada one touch power up monitor atau biasa disebut manajemen monitor, yaitu memberikan kemudahan dalam mengelola berbagai sistem perangkat hanya dengan satu sentuhan atau iterx. Oke, selanjutnya kita lanjutkan lagi. Di sini ada auto declaration monitor. Auto declaration monitor ini merupakan alat yang memantau proses pengereman otomatis pada unit ekskavator ini. Oke, selanjutnya ada display control switch monitor. Display control switch monitor ini merupakan alat yang mengatur tampilan atau mengontrol informasi yang ditampilkan pada layar display perangkat ini. Selanjutnya ada display control switch. Display control switch ini merupakan alat yang berfungsi mengatur tampilan atau mengontrol informasi yang ditampilkan pada layar ini. Selanjutnya ada window washer. Window washer ini berfungsi untuk membersihkan jendela yang ada di kabin ini agar tetap jernih bisa dari kotoran atau mungkin sisa air hujan gitu. Selanjutnya ada wiper switch. Jadi wiper switch ini merupakan alat yang mengontrol pengoperasian wiper penghapus kaca ini agar memungkinkan kaca ini bersih dari kotoran atau debu-debu yang menempel pada kaca ini. Selanjutnya ada maintenance switch. Jadi maintenance switch ini adalah alat yang mengatur untuk mengaktifkan pemeliharaan maintenance pada suatu sistem
atau perangkat. Maintenance switch ini sering digunakan untuk memfasilitasi perawatan rutin mesin dengan memudahkan pengoperasian pengaturan tertentu selama proses pemeliharaan. Oke, di sini juga ada travel speed selector switch yang berfungsi untuk mengatur kecepatan perjalanan pada travel speed yang ada di unit excavator ini. Oke, yang terakhir ada auto declaration switch. Jadi auto declaration switch ini untuk mengaktifkan sistem pelambatan otomatis pada unit ini. Switch ini memungkinkan mesin secara otomatis mengurangi kecepatan berdasarkan kondisi tertentu. Well, that was group 4 introducing the name of component, the function of component, and the location of component hydraulic excavator. Thank you.